Ada momen menarik saat Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Di luar hotel, puluhan kader PDI Perjuangan bersama penyanyi jalanan, seniman, dan musisi terlihat riang gembira menyanyikan dukungan ke Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan sebagai capres penerus Jokowi. Mari kita bersama Ganjar di mana-mana, Ganjar luar biasa, pemimpin yang setia. Mari kita bersama janji, Ganjar kafe, Ganjar siji, Ganjar kafe, Ganjar siji, Ganjar kafe. Para kader yang terdiri dari banteng-banteng muda ini tidak canggung meneriakkan yel-yel untuk Ganjar. Aksi itu dianggap aksi spontan banteng-banteng muda PDIP karena identitasnya tidak ingin direbut dan diklaim. Ada deklarasi di depan. Iya, kebetulan kemudian ada deklarasi di depan yang tahu bahwa ini menjadi sebuah pemandangan yang menarik. Saat kawan-kawan melakukan deklarasi di hotel mewah di Bintang 5, kami kawan-kawan muda, kami pendukung Pak Ganjar, kita asik-asikan saja di jalan, di pinggir jalan. Artinya dengan semangat kami ingin untuk bersama-sama membersamai, mencium aroma keringat rakyat, tertawa dan menangis bersama masyarakat hari ini bahwa Pak Ganjar setia bersama rakyat, setia berjuang bersama masyarakat Indonesia dan arek-arek Surabaya paham itu. Ini saya aware untuk mereka atau gimana Pak ini? Oh enggak, saya sudah bilang tadi memang ini sebuah acara rutin di mana kami ingin belajar tentang kesetiaan dari Pak Ganjar. Kalau ini dianggap sebagai sebuah cyber, berarti kami juga bingung juga. Kami tidak melakukan apa-apa yang serius. Kita mengumpulkan teman-teman muda belajar bareng, dan kota Surabaya memang selama ini menjadi salah satu basis pendukung dari Pak Ganjar yang sangat solid. Maka hari ini saat tiba-tiba ada banyak orang yang datang ke Hotel Mojopahit, ya ini di luar keseharian dan rutinitas kami di kota Surabaya. Namun, banteng-banteng muda itu tidak berani secara frontal untuk menolak deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lantaran saat ini Anies langsung di-backup oleh para banser dan juga para pemuda Nahdlatul Ulama. Meskipun mereka berteriak, arek-arek Surabaya tidak rela identitasnya direbut dan diambil Anies Imin. Mereka melakukan kontra propaganda dengan cara yang asik dan riang gembira. Hal itu diungkapkan oleh Guntur Ramli. Aksi para banteng-banteng muda itu seolah ingin menyiratkan pesan bahwa mereka tidak buta, tuli, dan bisu. Selain itu, banteng muda juga selalu waspada dengan segala upaya infiltrasi politik, permainan persepsi, dan propaganda yang mengancam teritorinya. Menurut Guntur Ramli, politik adalah permainan persepsi, jalurnya lewat propaganda. Anies Imin pilih Surabaya sebagai tempat deklarasi punya tujuan khusus. Mereka sedang kirim pesan, kami mencengkram Jawa Timur. Identitas Jawa Timur ini yang mau diambil Anies Imin. Persepsi sedang dibangun, propaganda dilakukan melalui acara deklarasi di Hotel Majapahit yang dulu bernama Hotel Yamato. Tempat di mana arek-arek Surabaya merobek warna biru bendera Belanda sehingga tinggal merah putih. Jika Anies Imin ingin mengambil identitas Jawa Timur, itu tidak mudah. Proses penyidikan, gitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Teman-teman besok ditunggu saja, gitu ya. Yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil oleh KPK itu hadir sesuai dengan surat panggilan. Terlebih kami sudah mengirimkannya beberapa waktu yang lalu. Ya, untuk Rena Usman kapasitasnya hari ini sebagai saksi, ya. Hadir yang bersangkutan dan masih dilakukan pemeriksaan, sehingga kami belum bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari pemeriksaan saksi dimaksud. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melayangkan surat panggilan kepada Muhaimin Iskandar. Adapun kapasitas pria yang akrab disapa Caimin tersebut dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, ia meminta siapapun yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib dipanggil.
Ia pun berharap mereka yang dipanggil sebagai saksi kooperatif. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka meski belum secara resmi mengumumkannya ke publik. Ketiganya masing-masing 2 orang pihak dari Kemenaker bernama Reina Usman dan Inyoman Darmanta, serta 1 orang pihak swasta bernama Kurnia. Dugaan korupsi itu sendiri berkaitan dengan pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Perkara ini terjadi di Kemenaker di masa Caimin menjabat sebagai Menaker Trans, yaitu pada tahun 2012. Sebelumnya, Caimin sendiri baru dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden atau baca pres pendamping Anies Baswedan. Bukan kali ini saja, orang-orang yang menyeberang ke Anies Baswedan langsung diperkarakan. Selain Caimin, ada Erlangga Hartarto yang kemudian menyerang balik kepada Jokowi. Erlangga Hartarto menyebut 58 proyek strategis nasional Jokowi belum rampung di 2024. Nasibnya akan bergantung pada pembiayaan. Erlangga mengatakan status PSN selalu dievaluasi setiap 6 bulan. Dengan begitu, dirinya kudu membahas beberapa proyek dengan pejabat daerah dan stakeholder terkait mengenai proyek yang sekiranya tidak akan rampung di 2024. Proyek yang dilanjutkan tahun depan itu yang finansial closingnya sudah ada dan tidak menggantungkan kepada anggaran pendapatan belanja negara. Dengan kriteria tersebut, proyek-proyek itu berlanjut. 58 proyek itu tidak dihapus, cuma seperti contoh jalan berhenti di Ciamis, tidak sampai Cilacap, nanti tentu masuk dalam skema normal skema APBN. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal dukungan terhadap dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Luhut mengatakan masih akan melihat situasi yang berjalan. Luhut tidak berkomentar lebih jauh tentang kansnya menjadi Ketua Umum Golkar. Ia mengatakan akan melihat proses yang berjalan di Partai Beringin. Apa yang sejak selevel oleh Pak Erlangga? Ya opung. Luhut Binsar Panjaitan. Itu kalau mau dilihat yang super hebat di luar pemerintahan ya calonnya itu aja, ada Pak Bamsud, ada saya, ada Agun Gunanjar Sudarsa. Nah, tapi tidak menutup senior kalau mau turun yang lain. Gejolak terjadi di Partai Golkar. Kepemimpinan Erlangga Hartarto digoyang menjelang Pilpres 2024. Selain Luhut yang diusulkan menjadi Ketua Umum lewat musyawarah nasional luar biasa, ada pula nama Bambang Susatyo. Hal ini bermula dari bocoran keputusan Dewan Pakar Partai Golkar yang ingin mengevaluasi kepemimpinan Erlangga. Jadi lewat mekanisme partai aja. Katanya Pak, tapi katanya Pak Balis setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya. Siap berarti Pak ya. Taunya lewat mekanisme partai. Oke. Tapi katanya Pak Bahlil sudah menyatakan bukan lagi kader partai, Pak. Saya kan udah bilang dari kemarin, kalau saya itu, kalau kader saya itu kan dari 2001 sampai dengan 2014 struktural. Selebihnya saya nggak lagi struktural. Itu tapi keanggotaan saya nggak pernah pindah partai. Salah satu pertimbangannya adalah elektabilitas Erlangga yang rendah, meskipun sudah menjadi bakal calon presiden dari Partai Golkar. Beberapa waktu lalu, Erlangga sudah merespon isu soal pergantian Ketua Umum Golkar. Ia menegaskan Golkar masih solid. Ia pun mengatakan tidak ada pergantian Ketua Umum selain melalui Forum Musyawarah Nasional.